Panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai siang hari ini masih diberikan nikmat kesehatan, sehat badannya, sehat jiwanya. Mudah-mudahan hidup kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah mushola Vietnam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali siang hari ini DKM Al Makmur Senayan City, kami selaku pengurus mengajak untuk bersama-sama mengikuti kajian zuhur setiap Rabu. Insya Allah pada siang hari ini telah hadir di tengah kita Al-Mukarram Al-Muhtaramun Al-Ustadz Ahmad Firdaus. Beliau lebih akrab juga dipanggil Ustadz Jaka Sepuh, Ustadz ya. Saya nggak tahu apa ceritanya itu, asal usulnya beliau Ustadz sendiri yang menjelaskannya. Baik para jamaah, mari kita awali pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita diberikan panjang umur hingga sampai bulan Ramadan insyaallah. Al-Fatihah wa ila hadratin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Lagi surat al-Anbiya nasar. Para jamaah mushola Vietnam yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama ikuti kajian zuhur siang hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Firdaus. Waktu kita sampai jam 1 kurang 5 menit atau 10 menit untuk tanya jawab, Ustadz. Nanti bisa di dalam. Demikian kepada Mukarram Ustadz Ahmad Firdaus atau Jaka Sepuh kami aturkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sholihu wa'il amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana la nabiyya ba'da wa khataman nabiyyin wa sayyidul mursalin, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang menjadi wasilah sahabat saya, walaupun beliau kenal sahabat itu ya, Bapak Haji Samsudin, juga para hadirin sekalian, betapa indahnya kita bersyukur kepada Allah lewat kita hadir di majelis taklim pada kesempatan siang hari ini. Padahal di sela kesibukan kita, aktivitas kita sehari-hari, namun kita tidak melupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk sholat zuhur berjamaah, bahkan sampai kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini merupakan nilai syukur yang sangat dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah selesai kalau kita bicara nikmat Allah. Betapa banyak dan besar yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat, ada nikmat kecil, ada nikmat besar, dan ada nikmat sempurna. Nikmat kecil inilah alam dunia. Nikmat kecil itu gak ada yang abadi. Rasa sehat, istri, anak, harta, itu nikmat kecil. Karena semua akan kita tinggalkan dan meninggalkan kita. Sungguh sangat disayangkan kalau nikmat kecil itu menjadi tujuan hidup kita. Ada yang kedua, nikmat besar. Apa nikmat besar itu? Adalah nikmat iman. Tanpa ada iman, gak mungkin kita bisa hadir di tempat ini. Bahkan mungkin saudara kita lebih banyak bersantai ria sambil makan dan minum, berbincang-bincang yang mungkin jauh daripada manfaat, tapi karena kita punya iman, lebih lelah. Dari pagi kita berangkat dari rumah, bahkan menghadapi namanya kemacetan yang luar biasa. Lalu kita kerja, selepas kita kerja tengah hari, kita ambil wudhu karena ada iman. Lalu kita sujudkan kepala kita, kepala yang sangat kita hargai, yang sangat kita posisikan adalah martabat yang tertinggi adalah kepala kita, namun kita mau kita sejajarkan dengan lantai, kita sejajarkan dengan kaki, karena kita mengakui kita adalah hamba Allah yang tidak punya kekuatan apa-apa. Ini nikmat yang luar biasa. Kalau nggak ada nikmat ini, Allah yang jadi seperti apa kita? Manusia yang sombong, manusia yang merasa tidak membutuhkan Allah. Tapi kita, walaupun barometer iman kita yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun, tapi kita masih mau mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin ya rabbal. Nggak ada selesainya bicara masalah nikmat. Nikmat yang sempurna nanti di akhirat, yaitu surga, balasan buat kita yang melakukan amaliyah di alam dunia. Cuman kadang-kala lisan kita bicara Allah adalah Tuhan kita. Kita bicara Allah adalah yang patut kita sembah. Kita bicara Allah yang maha kaya, tapi kenapa banyak manusia lisan berbicara semacam itu, namun tingkah laku dan gaya bahkan harapan bukan lagi digantungkan kepada Allah. Tujuannya bukan lagi Allah. Boleh jadi lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi ia mintakan kepada Allah. Dia taatkan kepada Allah, menjadi hamba manusia, menjadi hamba harta dunia. Yang dicari adalah harta dan harta dunia dan dunia. Padahal itu sifatnya adalah nikmat kecil yang sementara. Makanya ada sebuah cerita. Sayyidina Umar datang ke rumah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Umar sampai di kediaman beliau, Sayyidina Umar melihat baginda Rasul tidur dengan beralaskan tikar dari pelepah kamar, menangis. Sayyidina Umar menangis sedih. Lalu baginda Rasul bertanya, wahai sahabatku, apa yang membuat engkau menangis? Wahai Rasulullah, ya Muhammad, engkau adalah Nabi Allah, engkau adalah kekasih Allah. Tapi kenapa
engkau tertidur di tikar yang terbuat dari anyaman lepah terbang. Sedangkan lihat kaisar-kaisar di sana, raja-raja di sana, mereka duduk di pelaminan yang bertatahkan emas, dilayani dengan dayang-dayang, kebutuhannya dicukupi, semua serba mewah. Tapi kenapa engkau tertidur dengan alas dari lepah terbang? Lalu dengan tersenyum baginda Rasul menjawab, wahai sahabatku Umar, mereka menyegerakan, mempercepatkan imannya. Mereka mengambil lebih dahulu kenikmatan yang sifatnya hanya sementara, sedangkan kita berharap kenikmatan yang kekal dan abadi, yaitu nanti di akhirat. Karena aku menganggap dunia ini adalah merupakan tempat persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Maka dari itu tidak perlu kita bermewah-mewah, tidak perlu kita memperkaya diri, membabi buta, namun kenyataannya akan kita tinggalkan. Luar biasa. Pemimpin kita, tauladan kita, baginda Rasul, sederhana sekali, tapi kita. Makanya kalau kita silakan, Islam tidak melarang untuk kita kaya, Islam tidak melarang kalau kita punya harta banyak, cuman jangan jadi budak. Kalau kita sudah terlalu cinta dengan urusan dunia, maka akan gelap hati kita. Hamun dunia julmatun fil qalbi wa hamul akhirati fi nuril qalbi. Terlalu cinta dengan urusan dunia, maka akan menyebabkan hati kita mati. Dan kalau kita cinta dengan urusan akhirat kita, maka hati kita akan cahaya dan bersinar. Makanya deketin Allah. Kerja paling enak sama Allah. Walaupun kita punya bos, kita punya atasan, tapi kita anggap mereka itu sama makhluk Allah. Makanya Imam Hasan Basri ada 4 cara untuk mendapatkan ketenangan hidup, kenyamanan hidup. Yang pertama, aku yakin bahwasanya rezeki itu tidak akan tertukar. Berapapun banyak rezeki yang kita miliki ataupun sedikit yang kita miliki, tidak akan pernah tertukar kalau itu memang jatah kita. Seandainya kata kita punya proyek, kita bagi adu tender, semua persyaratan udah pas dah, semua udah disetujui, tinggal nunggu kabarnya. Kalau apa kagak proyek kita, jumlahnya miliaran. Kita merasa diri kita kepede, bahwasanya bakalan gol dapat proyek ini. Nggak tahunya ada lawan tanding kita yang memenangkan, bukan kita yang menang. Kecewa kita, marah kita. Apalagi kita tahu lawan tanding kita ada uang pelincinya. Kita anggap wah curang, nggak bagus permainan, seharusnya saya dapat. Oh bukan, ini jelas bukan rezeki kita. Walaupun itu lawan kita dengan berbuat segala macam yang dihalalkan ataupun hal-hal yang dilarang, tetap itu memang bukan rezeki kita. Karena ketika Allah sudah ngasih rezeki kepada hambanya, siapapun, makhluk manapun tidak akan bisa menghilangkan itu semua. Ketika kita memang sudah mendapatkan itu, kita harus yakin. Makanya kalau pengen kaya paling gampang, cuman kadang-kadang kita nggak mau kaya. Kita kenal Ibu Dian Al-Mari yang punya kubah emas ya, Depok. Beliau kerjanya nggak capek, cuman baca Al-Waqi'ah 14 kali setiap pada asar. Saya pernah ketemu beliau, ngobrol panjang lebar. Dan amalan saya mungkin saya anggap wajib, setiap pada sholat asar saya baca Waqi'ah 14 kali.
Dan memang fadilah daripada membaca suatu waqiah itu akan membuat terbuka pintu rezeki. Cuma kita mau kan baca sekali sudah pada asal. Mau ayah mau, pengen senang mau baca waqiah. Lebih baik lebih banyak orang memilih kerja dari pagi bahkan sampai malam, keras keringat balik pulang luar biasa sampai meninggalkan keluarga, nilainya nggak seberapa. Karena apa? Melupakan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita dekat sama Allah, Allah akan kasih jalan keluar dari segala masalah, dan Allah akan berikan kita rezeki yang datang secara tiba-tiba yang kita nggak sangka-sangka. Tanamkan kalimat ini, itu janji Allah. Janji Allah nggak mungkin palsu. Cuma kita nggak yakin. Bahkan ditambahkan dengan Allah, kalau kita mau sedekah, Allah akan balas dengan 10 kali lipat, bahkan sampai lebih. Cuma kita takut. Duit 1 juta, jadi 1 juta. Kalau kita sedekahkan 100.000, berarti kita berkurang. Padahal sebetulnya enggak, semakin bertambah. Apalagi kalau punya uang 1 juta, bersedekahin 900.000, itu luar biasa. Bisa nggak kita mengutamakan urusan Allah? Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadunal Kafi, Wajadunal Kafi, Likulil Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Allah yang maha mencukupi kita, bukan manusia. Kadang-kadang kita salah berpikir. Ketika Allah memanggil kita, kita santai. Tapi ketika bos kita, atasan kita lagi makan, kita tinggal. Betul nggak? Telepon bunyi, kamu lagi di mana? Lagi makan Pak, cepat sini ke kantor. Tapi kita kerjakan. Tinggal makan kita. Ketika ada suara kumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita lagi makan. Kita lagi makan. Apa yang kita lakukan? Takut. Kita takut. Bagaimana kita mau disegerakan rezeki kita sama Allah, sedangkan kita tidak mau menggunakan Allah dengan segera? Padahal hal yang mudah. Dan ini Allah yang maha mencukupi. Kalau secara akal, berapapun banyaknya duit yang kita miliki, gaji yang kita punya, nggak mencukupi kehidupan kita. Cuma kalau kita deketin Allah, semua akan menjadi mudah. Jadi amalan itu enak tuh. Kalau almarhum sahabat Ustaz Jabri Al-Bukhari enak tuh melakukan Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadunal Kafi, Wajadunal Kafi, Likulil Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Jadi amalan kita tuh luar biasa. Kalau mau memuji Allah luar biasa. Cuman kadang-kadang kita bertanya dengan diri kita, di rumah tangga kita dari mulai pagi sampai malam hari, itu yang ada ayat-ayat suci Al-Quran yang kita dengar, ataupun hanya lagu-lagu, bahkan sampai goyangan-goyangan yang membuat kita lupa pada Allah. Dalam satu hari lebih banyak mana kita mendengarkan sejarah-sejarah ulama, sejarah-sejarah Nabi, Rasul, ketimbang dengan sinetron, tontonan membuat kita semakin jauh dari Allah. Luar biasa zaman sekarang ini, kita takut. Makanya kalau tadi kita ada kalimat Imam Hasan Basri yang pertama itu, rezeki nggak bakal tukar, itu akan tenang. Jadi kita nggak takut orderan kita hilang, gaji kita hilang, kita nggak takut. Yang kedua kata Imam Hasan Basri, kalau pengen punya ketenangan hidup, apa?
bahwasanya amalan ibadah yang kita lakukan nggak bisa digantikan oleh orang lain. Makanya aku semakin banyak menambah amalan ibadah. Sholat, kita ini dapat balasan sholat dari Allah. Puasa, kita yang mendapatkan balasan pahala puasa dari Allah. Apapun bentuk amalan yang kita lakukan, kalau kita sudah meyakini bahwasanya amalan kita tidak bisa digantikan oleh orang lain, enak kita, semangat kita. Yang ketiga, kata Imam Hasan Al-Basri, bahwasanya kita meyakini Allah mengawasi kita. Allah mengawasi kita. Kita mau di kantor, mau di jalanan, mau di rumah, mau di hotel, mau di apartemen, mau di tempat rekreasi, mau di tempat ibadah, Allah mengawasi kita. Jangan pernah kita melakukan satu hal besar karena tidak dilihat manusia. Tapi kalau kita sudah merasa Allah mengawasi kita dimanapun, kita tidak akan pernah melakukan dosa. Yang terakhir, kita yakin bahwasanya maut itu mengikuti kita. Maut itu selalu ada di belakang kita, mengikuti. Ini kita, ini maut di sini. Semakin hari, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, ini semakin dekat maut dan kematian. Jangan anggap kita ini bakalan hidup selamanya. Jangan anggap kita merasa diri kita sehat saat ini, kuat, pandangan kita masih bagus, telinga kita mendengarnya masih baik, ucapan kita masih jelas, tangan kita masih kekar, langkah kita masih tegak. Tapi ketika Allah mau mencabut nyawa hambanya, bisa saja. Likulli ummatin ajal, fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita semua bakalan mati, dan apabila datang ajal itu, bisa maju ataupun mundur walaupun sesaat. Ketika kita nanti dimandikan, kita meninggal, kita mati, kita wafat, kita dimandiin, diguyur badan kita. Di situ Allah bicara, wahai hambaku, mana yang selama ini kau sombong di alam dunia? Mana wahai hambaku yang selama ini kau merasa hebat? Ayo tunjukkan kehebatanmu, ayo tunjukkan di mana kekuasaanmu. Saat ini engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan bicara, jangankan juga untuk bisa menepis kotoran kecil pun. Seekor lalat ataupun nyamuk tidak bisa kita tepis. La ilaha illallah. Dan lengkah kita, kayalah kita seorang penguasa bagi jika kita kembali kepada Allah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah a'lam anti sallallahu la ilaha. Ayo sama-sama. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah a'lam anti sallallahu la ilaha. Sekali lagi. Hasbi Rabbi Hasbi Rabbi. Cukup hanya Allah jadi penolong kita. Wa fi qalbi, cukup yang di hati kita hanya Allah. Alal hadi sallallahu, dan cukup penunjuk penuntun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, Tuhan selain Allah. Itu enak kita ucapkan. Apalagi kalau bisa pelan-pelan sambil kerja, sambil main komputer. Apabila lisan kita senantiasa mengucap kalimat-kalimat pujian kepada Allah dan juga selawat kepada baginda Rasul, insya Allah tidak sedetik pun
di hati kita ingin berbuat maksiat. Coba bayangkan, kita pulang nih, praktekin. Saya termasuk orang yang tidak mengatakan mau bawa mobil ataupun motor, itu jangan lepas lisan kita. Jangan lepas lisan kita untuk memuji Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun hasbunallah, ataupun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baca sambil kita mengendarai kendaraan kita. Saya yakin ketika kita sedang membaca kalimat-kalimat itu, misalnya lewat seorang gadis ataupun perempuan luar biasa seksi, pakaiannya luar biasa, pakaian konangan dipakai juga seksi dan top, sampai nggak suka. Itu model kayak Julia Perez lewat. Itu saya yakin kita bisa memalingkan muka kita. Kita bisa palingkan muka kita untuk tidak melihat hal yang model begitu. Tapi ketika hati kita kosong, lisan kita nggak memuji Allah, nggak yang model begitu tadi itu. Kita bawa mobil, pertigaan. Tuh perempuan bilang ke kanan, kita seharusnya tujuan kita itu ke kanan itu seharusnya ke kiri itu. Kita nggak munafik, kita punya nafsu kodar. Cuma karena apa? Nafsu menjadi pemimpin dalam kehidupan kita, sedangkan pikiran kita jadi tawanan. Tuba liman kana aqluhu akhirat wa hawa asir, wa ilul liman kana aqluhu asiran wa hawa akhirat. Beruntung tuba liman kana apabila aqluhu amir, pikiran menjadi raja, wahawa asiran, dan nafsu itu menjadi tawanan. Wawailul, dan sungguh sangat merugi liman kana aqluhu apabila akal asiran menjadi tawanan, wahawa amir, dan nafsu itu menjadi pimpinan. Kan kita semua terjebak dalam masalah nafsu. Karena kita nggak bisa menguasai nafsu kita. Semua awalnya adalah dari nafsu. Apalagi yang namanya kemaksiatan, yang keindahan, keenakan itu membalut neraka. Huji batin nar bisahawat wa huji batil jannah bil makan. Yang namanya neraka itu meliputi hal-hal yang kita sukai, yang kita demen, yang kita cinta. Dan sedangkan surga diliputi dengan yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Ada, kita pernah dengar, kapok saya zina, ada mau gitu, kapok saya minum itu, kapok saya minum minuman keras. Karena apa? Kita akui yang namanya zina, yang namanya minuman keras, yang namanya perbuatan-perbuatan maksiat, itu semua enak. Kalau kata Bang Haji Omar, kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Betul nggak? Dan kalau kita tanyakan buat orang yang pernah berzina, buat orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, baik itu minuman keras, baik itu judi, siapa yang nggak tahu itu hukumnya? Jangankan buat kita yang beragama Islam, non-Muslim di luar agama kita mengakui bahwasanya itu perbuatan dosa. Yang melakukan zina, nggak mungkin dia nggak tahu itu dosa. Yang melakukan minuman keras, nggak mungkin dia nggak tahu bahwa minuman keras itu dilarang. Cuma apa? Cuma hanya sekedar di akal. Saya tahu zina itu haram, saya tahu minuman keras itu dilarang, saya tahu itu nggak baik. Cuma hanya di akal, nafsu yang mencuat. Ntar taubat. Kita kalau udah tua-tuaan dikit baru meninggalkan hal itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Tinggal kita kan mau miliknya mana. Kehidupan kita di alam dunia adalah sebuah persinggahan, kata baginda Rasul Nasr. Sebentar, kita nggak lama. Kalau kita ikuti umur baginda Rasul cuma 63 tahun. Masa akil balik berapa tahun? Mulai masuk 12 tahun. 63 diambil 12 jadi berapa? 51. 51
Iya, kalau kita nggak pikun dari 40 atas. 51 kita lihat nih. Itu kadang-kadang 30 tahun lah sisanya. Ibadah kita udah benar belum? Bahkan banyak orang yang ibadah, banyak yang sujud, tapi nggak dapat apa-apa. Sebab apa? Ibadah mereka nggak pakai ilmu ini. Makanya yang namanya nuntut ilmu itu wajib. Sampai kita wafat, sampai kita meninggal dunia. Banyak orang yang nggak paham. Banyak yang nggak paham. Coba iseng-iseng tanya sama anak-anak kita di rumah, sahabat-sahabat kita, apa hukum mandi janabah? Apa hukum daripada ngambil air wudhu tohara? Bagaimana cara air ini bisa digunakan untuk menghilangkan najis? Ada mudah najis, ada mutawasit. Segala macam kita pertanyakan hal itu kepada anak kita, keluarga kita, tahu enggak? Hukum daripada sholat, hukum daripada yang namanya puasa. Kadang-kadang kita ibadah hanya sekedar ibadah ikut-ikutan. Bahkan sampai anak istri kita yang perempuan menganggap bahwasanya menghilangkan hadas besar dengan junub itu dengan sampo. Ini banyak yang terjadi. Yang namanya kita mandi hadas besar itu cukup dengan niat dan mengatakan air dari ujung kepala sampai kaki. Nggak perlu pakai sampo. Ini kadang-kadang perempuan merasa yang namanya mandi hadas besar harus pakai sampo. Dalam keadaan hadas besar dia pergi ke warung beli sampo. Padahal ketika kita melangkahkan kaki kita keluar dari rumah kita dalam keadaan hadas besar, maka Allah dan para malaikatnya dan ikan-ikan di lautan, batu tumbuhan yang terkena sinar matahari akan melaknat manusia yang keluar dari rumah dalam keadaan hadas besar. Alhamdulillah, subhanallah, bela-belanya harga yang pernah sobek. Kalau ada sapu di rumah sih nggak masalah. Kadang-kadang nggak ada ilmu. Karena apa nggak ada ilmunya? Makanya ibadah ini harus pakai ilmu. Jangan sampai martabat itu baru nggak diterima, ditolak oleh Allah. Kita anggap kita udah puasa, kita anggap udah sujud, udah sholat sekian lama, sekian tahun. Pas kita ada di Mahkamah Agung, kita sedang disidang, dinilai timbangan kita kosong. Sama aja kita nyalain ini, kita nabung. Kita anggap kita nabung nih. Pas kita mau buka, kita mau tepuk, kosong jaringan kita. Rupanya bawahnya bolong. Ya Allah ya Rabbana, selama ini saya ibadah, iya. Ya Allah ya Rabbana, selama ini saya sujud, iya. Saya puasa di bulan Ramadan, iya. Mana nilai ini semua? Kalau lakukan tidak sesuai dengan hukum yang diajarkan, mandi hadas besar nggak beres. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Jangan sampai dah. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita dan keluarga kita, anak istri kita, tanggung jaminan kita. Kita harus wajib mengajarkan anak istri kita untuk mengenal agama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tanggung jawab kita. Jangan kita biarkan. Saat ini kita enak hidup di majelis ilmu. Boleh kasih tahu. Neng, Dek, bagaimana cara engkau menghilangkan hadas besar? Bagaimana cara engkau ibadah? Jangan sampai sia-sia. Kasih tahu. Jangan sampai nanti kita udah benar ibadah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat. Kita masuk surga. Alhamdulillah, baru masuk dituntut sama anak dan istri. Ya Allah ya Rabbana, aku saya masuk neraka, sekarang suami saya masuk surga. Karena ibadah tabung sebagai seorang istri dan anak nggak sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun. Saya tidak terima ya Allah. Karena apa? Suami saya nggak pernah mengajarkan, bahkan melarang saya untuk hadir di majelis taklim. Makanya bini kita kalau kita nggak boleh keluar dari rumah, harus bisa kita mengajarkan agama. Karena memang perempuan seharusnya di rumah, tidak menimbulkan fitnah. Tapi kita kewajiban seorang suami untuk menasehati dan memberikan pelajaran agama.
Dan apabila kita tak paham masalah agama, kita bisa tanyakan kepada orang yang paham, ataupun mendatangkan guru di rumah kita. Paling tidak sedikit sekali yang hati terbuka. Kalau kata Imam Ghazali, kalau sampai 1 bulan kita tidak pernah menghadiri majlis taklim, maka hati kita bakalan mati. Namun jelas rumah namun jelas menjadi. Makanya jangan salah kalau ini kita melawan, karena hatinya mati. Jangan salah ini kita dandan buat orang lain, tapi kita enggak. Terjadi dalam rumah tangga kita. Ketika mau pesta, ketika mau hajatan, ke tempat acara, dandan bisa 2 jam di depan kaca, Pak. Kita mau ngantri udah ambil buat polis di kasur, nungguin udah pakai jaket atau buka lagi, belum selesai. Itu gini kita dandan. Tapi kalau anak kita ya, di rumah bersama kita di rumah ini kita dandan apa ada? Karena apa ini hatinya yang udah mati, mereka mempertontonkan kecantikan itu buat orang lain dan buat seorang suami. Kita marah, kita sewa, kita kesel. Apa yang lain lagi yang kita masih bawa aurat. Di rumah bau minyak jelantah, di rumah bau asam, bau minyak angin. Tapi kalau di luar, wangi sama sebuah biasa. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanggung jawab yang besar di hadapan Allah. Tanggung jawab. Makanya kita dari diri kita, rumah tangga kita, tidak api itu. Biar selamat, biar selamat, biar selamat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rabbana, kalau kita lazimkan dalam kehidupan kita sehari-hari luar biasa. Tiada kalimat yang paling indah, yang paling besar dan melebihi dari dunia serta isinya selain kalimat ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita sudah bisa kita ucapkan baik dalam hati ataupun dijiharkan dalam lisan kita, insya Allah terbebas dari kesusahan, dari kesedihan. Bahkan kita tidak ingin untuk bermaksiat. Makanya tanamkan sebagai penutup dari saya, tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pola pemikiran kita, bahwasanya ini adalah hari yang terakhir yang Allah izinkan kita di alam dunia. Tanamkan dalam pikiran kita bahwasanya ini adalah mungkin hari yang terakhir yang Allah izinkan kita salat jamaah. Yang Allah izinkan kita untuk bisa memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah. Hari yang terakhir kita bisa memandang wajah orang tua kita. Mungkin saja hari ini adalah hari yang terakhir yang Allah izinkan kita untuk bisa memandang wajah anak dan istri kita.
Mungkin saja hari ini adalah hari yang terakhir yang Allah izinkan buat kita untuk bisa memandang wajah saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, apapun bentuk yang kita lakukan di alam dunia. Mungkin saja hari ini adalah hari yang terakhir yang Allah izinkan. Kenapa tidak? Hari ini hari yang terakhir yang Allah izinkan kita pakai pakaian. Bisa pakai kain apa? Kalau sudah ditutup pikir, sudah tertanam dalam hati kita, mana ada kesempatan kita untuk bisa berbuat maksiat. Ya Allah, yang ada kita berdoa, ya Allah, jadikanlah sisa umurku ini yang sedikit untuk bisa memperbaiki, memperbagus akhlak, untuk bisa menjadi amalan-amalan yang baik terhadap-Mu, ya Allah, ya Rabbana. Yang ada cuma itu. Kita kerja karena Allah, kita usaha karena Allah, kita melakukan apapun semua karena Allah. Bentuknya adalah amanah dan ibadah. Coba, tapi kalau kita tidak terpikiran dari situ, ya Allah, sedih dan sedih. Pergaulan di ibu kota luar biasa, apalagi bapak-bapak yang kerjanya di tempat pusat belanja yang bintang. Takut saya sering ngobrol sama sahabat-sahabat yang lain, baik yang namanya Ustaz Taufikur Rahman, Ustaz Aswan Maisa, yang mereka memang kita kenal di televisi. Kalau ketemuan di tempat-tempat pusat belanja begini, ya Allah, rasanya kita pulang bukan sehat, makin sakit. Dilihat salah, dilihat mobil. Lah ini kita normal. Makanya pernah guru saya bicara begini, kalau pengen uji iman, pengen punya iman, jangan dijengkangan. Megang tasbih, subhanallah, subhanallah. Di godaannya apa paling ngantuk nyamuk. Coba datang ke tempat-tempat pusat belanja ataupun diskotik, kafe, di situ iman kita. Iya, saya menggadah, ya nyanggup, agak sudah sanggup. Yang kita menghindari, makanya untuk kita sudah memang hidup harus bergaul dengan kita membentengi dengan ucapan-ucapan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Budaya banyak cukup, waktunya sudah habis. Belum makan ya? Belum. Sama. Makan gorengan. Kalau cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ayo, aku nanya kan? Jangan nanya yang kita pegang. Kalau makan sih belum. Ada yang ditanyakan nggak? Sudah paham ya? Aku mungkin paham dulu. Ya kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita pribadi, istri, anak kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah al-qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal junub wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, pada kesempatan siang hari ini kami berkumpul di tempat ibadah. Kami duduk bersama, ya Allah, mengharapkan ampunan-Mu, ya Allah.
atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah, dosa yang kecil maupun yang besar, dosa yang sengaja maupun tidak sengaja. Bahkan mungkin dosa kami begitu banyak, begitu besar, namun kami yakin ya Allah, ampunan-Mu maha luas. Pintu maaf-Mu melebihi daripada dunia ini ya Allah. Kepada siapa lagi kami memohon ampunan dari kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat ya Allah. Selama ini kami ya Allah telah bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kami. Selama ini kami merasa sombong, kami merasa harta yang kami miliki atas jerih payah kami. Kami merasa apa yang kami miliki adalah hasil keringat kami. Padahal sesungguhnya ini adalah semua nikmat-Mu ya Allah. Kapanpun Engkau mau ambil, Engkau bisa ya Allah. Kapanpun Engkau mau cabut nikmat ini, semua akan bisa binasa dalam hitungan detik ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni kami dosa kami kepada orang tua kami ya Allah, dosa kami kepada orang yang telah melahirkan kami ya Allah. Ya Allah, kami sadar ya Allah ya Rabbana, kami sering membuat sedih, membuat nangis orang tua kami. Kami lebih membutuhkan istri, lebih membutuhkan orang lain, lebih memerlukan orang lain ketimbang orang kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami paham betul derita daripada seorang ibu, dari mulai mengandung sampai melahirkan, wahnan ala wahni, derita di atas derita, antara hidup dan mati ya Allah ya Rabbana. Tapi apa balasan kami sebagai anak? Rezeki nikmat yang Engkau berikan kepada kami, kami berikan kepada orang lain, kami lupakan orang tua kami. Bahkan kami lebih memberikan perhatian kepada orang lain ketimbang perhatian kepada orang tua kami. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami kepada guru-guru kami sehingga kami mempunyai ilmu yang tidak manfaat. Kesalahan-kesalahan kami kepada keluarga kami, sahabat-sahabat kami ya Allah. Dan ampuni pula dosa mereka ya Allah, agar senantiasa kami dan orang tua kami dan guru kami mendapat limpahan rahmat dari-Mu ya Allah. Bersihkan harta kami yang kotor ya Allah. Bersihkan ya Allah, jangan sampai itu harta termakan oleh diri kami, oleh keluarga kami. Dan apabila rezeki yang kotor, yang haram, yang akan membuat aliran darah menjadi kotor dan membuat hati ini menjadi mati, sehingga kami sulit untuk ibadah, kami enggan, kami malas untuk sujud kepada-Mu ya Allah. Bahkan lisan kami seringkali susah untuk menyebut asma-Mu ya Allah, lebih susah menyebut daripada berselawat pada baginda Rasul ya Allah. Mata kami lebih kuat memandang komputer ya Allah. Mata kami lebih kuat memandang handphone ketimbang memandang ayat-ayat suci ya Allah ya Rabbana. Telinga kami lebih suka mendengarkan dendangan-dendangan lagu yang membuat jauh. Tapi telinga kami enggan mendengarkan perintah-perintah-Mu, panggilan-Mu, alunan-alunan ayat suci Al-Quran kalam ya Allah. Tangan kami ya Allah, tangan kami lebih suka menyakiti hati orang lain, mengambil hak orang lain, tapi lupa memberikan. Perut kami, kaki kami sulit kami langkahkan ke tempat-tempat ibadah, ke tempat-tempat di mana ada malaikat rahmat. Tapi kenapa kaki kami mudah untuk ke tempat-tempat yang penuh dengan kemaksiatan? Ya Allah ya Rabbana, hanya Engkau yang Maha Taat, hanya Engkau yang bisa menghapuskan segala kesalahan, segala dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, seandainya kata Engkau izinkan kami untuk bisa hidup lama lagi di alam dunia, izinkan kami sisa umur kami ini kami jadikan untuk ibadah. Kerja kami ibadah, usaha kami merupakan ibadah, nafkah kami kepada anak istri adalah merupakan ibadah ya Allah. Dan izinkan kami untuk bisa membahagiakan orang tua kami, bahkan izinkan kami untuk bisa memberangkatkan haji atau umrah orang tua kami ya Allah. Bisa membahagiakan orang tua kami, membuat tersenyum orang tua kami ya Allah.
Jadikan sisa umur kami ini manfaat kepada orang yang ada sekeliling kami, manfaat kepada orang lain, ya Allah. Jadikan sisa umur kami ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, tapi bila Engkau berkehendak lain, bahwasanya kami tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami akan kembali kepada-Mu, ya Allah. Tapi matikan kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan dekat dengan-Mu, matikan kami dalam keadaan sujud kepada-Mu, matikan kami dalam keadaan ibadah kepada-Mu, ya Allah. Jangan Engkau matikan kami dalam keadaan jauh dari-Mu. Jangan matikan kami dalam keadaan maksiat. Jangan matikan kami dalam keadaan berbuat kemungkaran, ya Allah, ya Rabbana. Jadikanlah kami manusia yang pandai bersyukur, ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang senantiasa beristighfar, mohon ampunan kepada-Mu, ya Allah, ya Rabbana. Hari ini kami berkumpul, ya Allah, terimalah doa kami, dengarkanlah permintaan kami, hajat-hajat kami. Keluarkan kami dari segala masalah, keluarkan kami dari segala ujian-ujian hidup, keluarkan kami dari hal-hal yang menjolimi kami, ya Allah, ya Rabbana. Tambahkan hati kami dalam menjalani apapun bentuk kehidupan ini. Luruskan hati kami, luruskan hati istri dan anak-anak kami, luruskan semua, ya Allah. Apabila orang tua kami, istri kami, anak kami yang tidak ibadah, undang hati mereka, undang mereka untuk sujud kepada-Mu, ya Allah. Lembutkan, ya Allah, dengan cara kelembutan untuk, ya Allah. Jangan Engkau sakiti mereka, tapi undang dengan kelembutan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami semua yang hadir di sini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya daya dan kekuatan. Izinkan kami untuk senantiasa untuk bisa memuji-Mu, ya Allah, untuk bisa senantiasa mengagungkan asma-Mu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Rasulullah Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, mohon maaf bila ada kalimat yang tidak pantas terucap atau apa. Cuma kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaatnya. Pertemuan kita membawa kita semakin dekat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita bisa jumpa kembali dalam keadaan masih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpahir, Ahmad Firdaus minta maaf, Rojul menjelaskan tadi jaga sembuh. Jaga sembuh itu nama jagoan, bukan nama kiai. Ya, ceritanya dulu saya pernah main sinetron di salah satu TV lokal, hikmah petualangan jaga sembuh. Jadi jaga sembuh turun gunung tuh, ketemu awal ibadah, main judi, ngobrol, ketemu begini. Akhirnya nama jaga sembuh nempel lah kemana-mana. Padahal nama saya Ahmad Firdaus. Tapi nggak apa-apa, pas saya lihat jaga sembuh itu tokoh jagoan, bukan kiai. Nama kiai kita berada takut. Karena saya juga belum jadi orang yang baik, belum jadi orang benar. Cuma nanti itu usaha jadi orang baik. Kita saling doakan, mudah-mudahan senantiasa kita selamat. Tahu dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang beliau kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita doa kepada Tuhan. Subhanallah wa bihamdihi, Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, ini.